Maka seorang thalibul ilmi harus paham, memposisikan, menempatkan tempatnya pada tempat yang tepat. Memang dia tidak terjatuh dalam perkara haram langsung, tetapi suatu saat, lama lambat laut, dia akan terjerumus dengan perkara haram. Mendapatkan syubhat mungkin ya dari artikel, mungkin dari video, mungkin dari temannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala manhajihi, amma ba'd. Jemaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dan para pendengar sahabat MPD dimanapun antum berada, rahimakumullah. Sebuah nikmat yang agung di mana seorang pelajar memahami tentang adab-adabnya. Termasuk di antaranya yang perlu kita perhatikan dari sisi dua hal. Yang pertama adalah ada yang sifatnya itu adalah sifatnya eksternal dan sifatnya internal. Jadi ada yang sifatnya langsung dalam diri kita dan ada yang dari luar. Termasuk di antaranya adalah pemikiran atau syubhat dari sisi ghusul fikr. Kadang-kadang pelajar tidak memahami dan tidak mengerti bahwa dengan halusnya pemikiran-pemikiran yang sifatnya menyimpang, pemikiran-pemikiran yang kemudian itu adalah syubhat, itu bisa masuk dalam diri kita. Maka seorang thalibul ilmi harus paham, memposisikan, menempatkan tempatnya pada tempat yang tepat, yakni dalam bab masalah bagaimana dia memiliki kecerdasan untuk mengetahui mana perkara-perkara yang syubhat yang perlu kita waspada, mana perkara-perkara yang itu bisa mengantarkan ya kepada pemahaman yang menyimpang. Termasuk di antaranya adalah ketika Nabi kita Muhammad bin Abdullah menekankan ketika waman waqa'ati fi subhat waqa'ati fil haram. Walaupun dalam bab ini adalah terkait dengan perkara-perkara yang sifatnya itu adalah bisa ghusul fikr, bisa yang bentuknya adalah kemudian makanan ataupun yang lain. Maka ketika Nabi sebutkan barang siapa yang terjatuh dengan perkara-perkara subhat, yang artinya seorang thalibul ilmi, seorang pelajar bisa jadi dia kena subhat lantaran mungkin mendengarkan informasi-informasi yang dari luar ataupun mendapatkan kajian-kajian yang itu kemudian kontras dengan apa yang dia yakini. Itu bisa berseberangan dengan apa yang dia miliki. Maka ilmu ya dengan ilmu yang lain ketika ditabrakkan dan itu tidak sesuai dengan bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah, bisa memunculkan dalam dirinya perkara subhat. Dan ingat, bagi kita para thalibul ilmi, adab yang benar adalah senantiasa kita mencari guru yang satu, baru kemudian setelah kita pelajari dengan baik, kita pindah ke kitab yang lain atau mungkin tambah guru yang lain. Karena ketika perkara subhat itu sudah kena dalam diri kita, maka kita khawatirkan kita akan terjerumus dan akan masuk dalam lubang perkara haram. Ya. Nabi ilustrasikan dalam sebuah ilustrasi yang sangat gamblang bahwa seperti layaknya bagaimana seseorang yang mengembala kambing di tempat-tempat yang dimana diharamkan di situ. Memang dia tidak terjatuh dalam perkara haram langsung, tetapi suatu saat lama lambat laut dia akan terjerumus dengan perkara haram. Kenapa? Karena dia berada di sekitar perkara-perkara haram. Dan itulah yang Nabi ilustrasikan bahwa perkara subhat itu seperti itu. Jamaah sekalian, sahabat MPD dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Maka seyogyanya dan selayaknya kita sebagai seorang muslim dan yang perhatikan benar dari mana ilmu kita ambil, dengan siapa kita belajar. Ini menjadi salah satu di antara standar bagi thalibul ilmi, adab yang harus terpenuhi. Jangan asal kita kemudian mengambil ilmu tanpa kemudian kita melihat ya, kalau ada istilah kita mensaringnya atau menjadikan kita punya filter yang baik ya. Terkadang tidak semua orang itu bisa memfilter, tidak semua orang itu bisa mensaring bagaimana ilmu-ilmu yang kemudian itu bisa memberikan manfaat yang besar, memberikan dampak yang besar. Ya, makanya ketika kemudian Nabi sebutkan adanya syubhat dalam pemikiran, dalam amaliyah, dalam bahkan naudzubillah akidah, ini bisa mencederai. Apalagi bagi thalibul ilmi al-mubtadi yang awal, yang baru belajar. Ini terkadang ketika kemudian baru belajar setahun 2 tahun, ya, kemudian dia mendapatkan syubhat mungkin ya dari artikel, mungkin dari video, mungkin dari temannya. Itu lama lambat laut subhat-subhat yang kemudian numpuk atau yang berada dalam pikiran kita itu bisa menggerogoti ya dan mengurangi kebaikan yang ada dalam diri kita. Maka oleh karena itu jemaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, boleh belajar ya dengan siapapun karena hukum asalnya boleh, tetapi ingat kita punya standar ya, di saat memang hati kita masih lemah,
ya, maka wajib bagi kita untuk mencari satu pintu agar kemudian kita dimudahkan dalam memahami. Ya, karena memang faktanya hati kita itu lemah. Sedangkan yang namanya subhat itu qatafah. Subhat itu seakan-akan kemudian menyambar dengan cepat, yang kalau kemudian kita tidak siap, ya, dengan argumentasi, dengan ilmu, dengan kemudian keyakinan, dengan kemudian burhan, maka bisa jadi kita akan terbawa oleh subhat itu, dan lama lambat laut wa na'udzubillah seseorang tersebut akan terjerumus dalam perkara haram disebabkan karena bermudah-mudah dalam mencari ilmu tanpa kita ketahui sumber yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.